masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Apakah ada yang absensi? Angkat semua ya. Oke. Pada bab hari ini kita memasuki sistem pernapasan pada manusia. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui sistem organ dan beserta fungsinya. Peserta didik dapat mengetahui gangguan atau kelainan dalam sistem pencernaan manusia. Peserta didik dapat mengetahui bahaya perokok pasif dan penyakit akibat merokok. Peserta didik dapat mengetahui proses manusia bernapas dan proses pertukaran gas. Dan apa yang terjadi jika kita menutup hidung dan mulut selama beberapa detik atau bersamaan? Apa yang kira-kira terjadi? Tidak bisa bernapas. Ya, tidak bisa bernapas. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo, silakan. Ada lagi? Tidak mendapatkan oksigen. Oke. Terus yang kedua, mengapa seseorang yang tidak merokok atau perokok pasif tetap bisa sakit karena asap rokok? Silakan. Karena menghirup asap dari rokok. Ada lagi? Ya. Karena asap rokok mengandung zat kimia. Nah, karena rokok mengandung zat kimia. Nah, sekarang ada sistem organ dan pernapasan dan fungsinya. Hidung mempunyai fungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Ada juga faring yang berfungsi untuk saluran udara menuju laring. Kemudian pada laring menghasilkan suara. Kemudian ada trakea, yaitu digunakan sebagai saluran udara menuju paru-paru. Kemudian ada bronkus dan bronkiolus yang digunakan sebagai menyalurkan udara ke alveolus. Kemudian juga yang terakhir ada paru-paru yang digunakan sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Kira-kira seperti ini gambarnya. Yang A ada hidung, yang B ada faring, yang C ada laring, yang D ada trakea, yang E ada bronkus, yang F ada paru-paru, yang G ada diafragma. Kemudian ada gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan. Kemudian ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus. Kemudian ada emfisema, yaitu kerusakan pada alveolus. Kemudian ada tuberkulosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan juga ada penyakit pneumonia yang disebabkan oleh peradangan pada paru-paru akibat infeksi. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Asma ini, bronkitis seperti ini, emfisema, dan tuberkulosis, pneumonia. Nah, sekarang memasuki bab perokok pasif beresiko mengalami gangguan pernapasan. Yang pertama, meningkatkan resiko kanker pada paru-paru. Kemudian bisa mengakibatkan penyakit jantung dan juga stroke. Kemudian gangguan penumbuhan janin pada ibu hamil. Kemudian mengurangi kapasitas paru-paru. Nah, sekarang memasuki proses pernapasan dan pertukaran gas. Ada inspirasi dan juga ekspirasi. Kalau inspirasi itu masuknya udara ke paru-paru, karena yang
ya. Terus kalau ekspirasi, keluarnya udara dari paru-paru, mana yang biru itu. Kemudian di dalam alveolus juga mengalami pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 difusi ke dalam darah, dan juga ada karbon dioksida atau CO2 yang keluar dari darah ke alveolus. Nah, pada pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah berjanji untuk presentasi poster yang telah kalian buat pada setiap kelompok masing-masing. Sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami memilih poster ini, yaitu poster berhenti merokok. Kami memilih poster ini karena untuk mengajak masyarakat berhenti merokok. Mulai dari pertanyaan yang ke-1 yang menjawab adalah kesulitan. Organ apa saja yang terlibat dalam proses pernapasan manusia, yaitu jantung, paru-paru, hati, ginjal, hidung, mulut, kerongkongan, trakea, bronkus, bronkeolus. Terus yang kedua yang menjawab adalah arkan. Bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi berlangsung, yaitu terjadinya saat otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan volume rongga dada membesar sehingga udara masuk ke paru-paru. Soal ketiga yang menjawab adalah Saddam. Apa dampak rokok terhadap sistem pernapasan, yaitu iritasi saluran pernapasan, kerusakan silia paru-paru, menyempitkan saluran nafas, membuat penyakit paru-paru, obstruktif, kronis, dan kanker paru-paru. Nomor 4 yang menjawab adalah Kafindra. Bagaimana caramu menjaga paru-paru tetap sehat? Yaitu tidak merokok, menghindari orang yang sedang merokok, dan berolahraga secara teratur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami memilih poster ini untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dengan pola hidup sehat agar fungsi pernapasan tetap optimal dan terhindar dari penyakit. 1. Organ apa saja yang terlibat dalam proses pernapasan manusia dijawab oleh Nafis, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. 2. Bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi berlangsung dijawab oleh Haris, yaitu saat inspirasi rongga dada membesar sehingga udara masuk, sedangkan saat ekspirasi rongga dada mengecil sehingga udara keluar. 3. Apa dampak rokok terhadap sistem pernapasan dijawab oleh Nadim, yaitu dampak menyebabkan resiko penyakit kanker paru-paru, emfisema, dan bronkitis. 4. Bagaimana caramu menjaga paru-paru tetap
tetap sehat dijawab oleh Amai, yaitu menjaga pola makan, olahraga ringan, cuci minum air putih, tidur, dan hindari perokok aktif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan setiap kegiatan. Sebelumnya kami memilih poster ini karena poster ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang pentingnya menjaga kesehatan masyarakat. Organ apa saja yang terdapat dalam poster pernapasan manusia dijawab oleh Josie. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus. Nomor 2, bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi berlangsung dijawab oleh Janin. Terjadi saat otot diafragma dan otot berkontraksi menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan di dalamnya menurun sehingga udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya, proses ekspirasi menghembuskan udara. Terjadi saat otot-otot tersebut berelaksi, volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam meningkat, dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya nomor 3, apa dampak rokok terhadap sistem pernapasan? Dijawab oleh Arin. Dapat merusak kesehatan pernapasan dan menyebabkan resiko infeksi seperti TBC dan pneumonia. Merusak alveoli, paru-paru, dan membuat merokok lebih rentan terhadap asma. Selanjutnya nomor 4, bagaimana caramu menjaga paru-paru tetap sehat? Dijawab oleh Aura. Dengan menghindari asap rokok, olahraga teratur, hindari polusi udara, serta melakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian melakukan presentasi tentang sistem pernapasan dan juga ada yang presentasi tentang bahaya rokok dan juga menjaga paru-paru kita. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan? Mengenai poster yang sudah dibuat oleh teman-teman, kita harus menjaga sistem pernapasan agar pernapasan tetap lancar dan tidak terpenyakit. Ketahui apa saja penyakit yang dapat setelah merokok itu lebih. Terus atau simpulan hari ini yang bisa kita ambil yaitu dari sistem organ terdiri dari hidung, tenggorokan, faring, laring, paru-paru, dan juga ada penyakitnya atau kelainannya yaitu ada asma, bronkitis, pneumonia, dan juga ada bahaya untuk perokok dan juga perokok pasif. Bahayanya yang terdiri dari penurunan dari kualitas paru-paru